Selamat pagi semuanya anak-anak, salam sejahtera buat kita semua. Dan pada saat ini juga saya menyampaikan selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga di tahun 2021 ini harapan kita masa pandemi corona ini segera berakhir sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sebagaimana biasanya, terlebih kita dapat mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah ya. Itu harapan kita tanpa ada gangguan kesehatan apapun. Baik anak-anak, pada pertemuan yang pertama ini, kita akan membahas bab 1 tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Di kelas 7 bersama saya, Bapak N. Tarihoran. Sebelum kita membahas tentang organisasi kehidupan ini, perlu Bapak beritahukan bahwa suatu organisme, tubuh makhluk hidup, tubuh kita, misalnya, itu tersusun atas struktur organisasi kehidupan, mulai dari yang paling kecil hingga yang paling kompleks atau membentuk tubuh secara utuh ya. Itu dia. Yang menjadi pertanyaan, pernah nggak anak-anak Bapak sekalian berpikir bahwa tubuh kita itu terbentuk dari apa saja? Ya, baik itu berupa benda padat, benda cair, ya, atau mungkin juga ada gas di dalam tubuh ya. Nah, untuk mengetahui struktur organisasi kehidupan tersebut, anak-anak juga bisa memperhatikan pada beberapa hewan misalnya yang ada di sekitar rumah ya. Kita misalkan katak. Bisa kita amati katak ini pada permukaan luarnya. Bisa kita lihat organ-organ tubuhnya. Misalnya kepala, kaki, perut, ya, ada punggungnya juga. Ada bagian ekor. Kemudian kalau kita amati lagi secara anatomi, ya, bahwa di dalam tubuh katak itu juga terdapat organ-organ. Terdapat organ-organ tubuh misalnya ada paru-paru, ada juga jantung. Nah, semua bagian tubuh dari katak tersebut terbentuk dari bagian-bagian yang terkecil. Apa sajakah bagian-bagian itu? Mari kita simak pembelajaran berikut ini. Baik, organisasi kehidupan makhluk hidup memiliki struktur yang sangat kompleks, dari yang terkecil hingga terbesar. Apa sajakah struktur organisasi kehidupan makhluk hidup tersebut, atau yang biasa disebut dengan tingkatan hierarki kehidupan? Secara berurutan antara lain sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme. Di dalam tampilan slide berikut ini sudah terdapat di situ gambar ya, levels of organization atau tingkatan organisasi kehidupan yang terbentuk dari sel. Ada gambarnya di situ ya, kemudian ada di situ tissues. Ini bahasa Inggris ini nak, ya, atau jaringan. Kemudian ada organ. Perhatikan di situ misalnya ada organ paru-paru, ada organ daun pada tumbuhan. Kemudian berikutnya sistem organ atau organ sistem. Organ sistem itu terdiri dari beberapa organ yang membentuk suatu sistem tubuh. Ya. Nah, apa saja itu? Misalnya pada tumbuhan terdiri atas batang, tangkai daun, hingga bagian daun. Sedangkan pada
hewan pada gambar ini misalnya sistem peredaran darah, ada jantung dan ada pembuluh darahnya. Itu yang dimaksud dengan sekumpulan organ yang membentuk suatu fungsi di dalam tubuh. Dan organisme. Organisme itu bisa disebut juga dengan individu. Ya, misalnya ada di situ sebatang pohon ya, sebatang tumbuhan dan seekor kuda. Itu dia yang dimaksud dengan organisme. Baik, kita lanjutkan. Nah, apa yang dimaksud dengan sel? Sel merupakan unit atau satuan terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Jaringan adalah sekelompok sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Masing-masing makhluk hidup memiliki jaringannya secara sendiri-sendiri. Misalnya, jaringan otot, jaringan pembuluh darah. Ya, kemudian yang berikutnya adalah organ. Adalah sekumpulan jaringan yang bekerja sama untuk sebuah fungsi tertentu. Misalnya, organ jantung, organ hati, dan organ daun pada tumbuhan. Sistem organ adalah sekumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan suatu fungsi tertentu. Itu fungsinya lebih luas lagi. Misalnya adalah sistem pernafasan dan sistem gerak. Contoh sistem pernapasan itu dibangun oleh organ-organ pernapasan. Misalnya organ hidung, kemudian organ tenggorokan, organ paru-paru, ditambah dengan pembuluh-pembuluh darah yang berfungsi juga di dalam proses pernapasan kita, yaitu untuk mengangkut oksigen di dalam tubuh. Itulah contoh dari sistem pernapasan. Sedangkan sistem gerak itu dibangun oleh organ-organ gerak tubuh. Misalnya apa saja itu? Organ otot. Kemudian ada lagi tulang. Itu dia, ya. Dan ditambah lagi alat-alat gerak lainnya, misalnya seperti persendian. Kemudian, yang terakhir adalah organisme. Organisme adalah sekumpulan sistem organ yang bekerja sama, sehingga terbentuklah suatu individu makhluk hidup. Misalnya tadi pada gambar itu ada sebatang pohon yang terdiri dari akar, batang, ranting, hingga daun. Ya, contohnya misalnya seorang manusia, ya, atau sebatang tanaman, atau sebatang pohon, misalnya kita katakan pohon pisang. Itulah yang dimaksud dengan satu organisme. Materi sistem organisasi kehidupan ini akan menguraikan tingkatan organisasi kehidupan makhluk hidup dari sel sampai organisme. Tadi sudah kita bahas mengenai pengertian-pengertian dari setiap tingkatan hierarki kehidupan yang menyusun satu makhluk hidup, ya. Nah, pada materi ini akan kita bahas masing-masing tingkatan hierarki kehidupan tersebut, dimulai dari tingkat yang terkecil, yaitu sel. Sel atau disebut juga dengan selula, itu merupakan bahasa Latin atau bahasa ilmiah, ya. Sel pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Robert Hooke melalui mikroskop buatannya, yaitu pada tahun 1665 atau abad ke-19 pada masa Perang Dunia Kedua lah itu. Makhluk hidup yang hanya memiliki satu sel disebut makhluk hidup uniseluler atau organisme bersel satu, ya. Pada pelajaran semester lalu
kita sudah pernah juga menyinggung tentang organisme uniseluler. Contohnya, misalnya bakteri, protozoa, ya, atau cyanobacteria, atau semuanya kelompok hewan bersel satu. Kemudian ada juga makhluk hidup yang tersusun atas banyak sel, atau yang dinamakan makhluk hidup multiseluler atau bersel banyak. Misalnya hewan bersel banyak, makhluk hidup bersel banyak ini yaitu organisme yang dapat kita lihat secara langsung tanpa menggunakan mikroskop. Misalnya semut, pohon, hewan-hewan yang ada di sekitar kita, ya, hewan peliharaan, misalnya tanaman, itu semuanya golongan dari makhluk hidup bersel banyak atau multiseluler. Kemudian, berdasarkan ada atau tidaknya membran inti, maka sel juga dibedakan menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik ini adalah sel yang tidak memiliki membran inti, sedangkan sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti. Contoh sel eukariotik ini dapat kita temukan pada organisme yang digolongkan kepada makhluk hidup tingkat tinggi. Misalnya kita, tumbuhan, semuanya itu digolongkan ke dalam organisme yang bertipe sel eukariotik. Kemudian, sel dibedakan menjadi 3 bagian utama yang terdiri dari membran sel, kemudian nukleus, dan sitoplasma. Berikut ini akan kita bahas ketiga bagian utama yang menyusun sel tersebut. Yang pertama adalah membran sel. Membran sel merupakan selaput yang terdapat pada bagian luar sel. Fungsinya untuk melakukan pertukaran zat di dalam sel dan melindungi seluruh isi sel atau protoplasma. Membran sel bersifat semi-permeabel atau hanya dapat dilalui oleh zat-zat tertentu yang dapat larut secara berdifusi maupun osmosis. Membran sel pada tumbuhan dilengkapi dengan dinding sel yang terbuat dari zat selulosa atau zat kitin, sehingga permukaan luar dari tumbuhan itu bisa kita rasakan keras, kaku, karena memang tubuhnya, selnya mengandung zat selulosa yang membentuk dinding sel. Kalau makhluk hidup, hewan, manusia, kita tidak memiliki dinding sel. Makanya dapat kita rasakan permukaan kulit kita ini terasa lebih lunak, lebih lembut, karena memang tidak mengandung zat-zat selulosa seperti halnya pada dinding sel tumbuhan. Kemudian, B. Sitoplasma, yaitu cairan yang terdapat di dalam ruang sel, ya, antara membran sel dan inti sel. Dan di dalam sitoplasma ini juga terdapat berbagai organel-organel sel yang dapat melakukan fungsi secara masing-masing atau melakukan suatu fungsi kehidupan. Apa sajakah organel-organel sel yang terdapat di dalam sitoplasma? Organel sel yang terdapat di dalam sitoplasma adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ribosom. Ribosom berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein di dalam sel. Yang kedua adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini terdiri dari dua jenis, yaitu RE kasar dan RE halus. Retikulum ini berfungsi sebagai tempat
melekatnya ribosom dan sebagai tempat berlangsungnya sekresi protein maupun lemak. Kemudian yang ketiga adalah mitokondria. Mitokondria merupakan organel sel yang berfungsi sebagai alat respirasi sel atau sebagai alat pernapasan. Mitokondria ini juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai tempat pembentukan energi di dalam sel. Kemudian yang keempat adalah badan Golgi. Badan Golgi ini berfungsi sebagai alat ekskresi atau sebagai alat pengeluaran pada sel. Yang kelima adalah vakuola. Vakuola atau disebut juga sebagai tempat penyimpanan makanan maupun cadangan makanan. Vakuola ini ada dua macam, yaitu vakuola makanan, inilah yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan maupun cadangan makanan pada sel. Kalau pada sel hewan, vakuola ini jumlahnya sedikit dan ukurannya juga kecil. Sedangkan pada sel tumbuhan, vakuola ini jumlahnya lebih banyak dan berukuran besar. Ya, itu dia. Kemudian yang kedua adalah vakuola berdenyut atau disebut juga dengan vakuola kontraktil. Vakuola kontraktil ini gunanya sebagai alat pengeluaran yang membantu organel badan Golgi di dalam melangsungkan proses ekskresi atau pengeluaran. Yang keenam adalah lisosom. Lisosom ini umumnya ditemukan pada sel hewan. Lisosom ini dapat menghasilkan enzim-enzim pencernaan sehingga dapat melakukan proses pencernaan yang disebut juga dengan pencernaan intrasel. Kemudian yang ketujuh adalah plastida. Organel plastida ini hanya ditemukan pada sel tumbuhan berbentuk bulat cakram. Ya, plastida itu terdiri dari 3 macam, yaitu leukoplas atau amiloplas. Tidak berwarna. Di sana terdapat butiran-butiran tepung atau tempat pembentukan zat-zat pati pada tumbuhan. Kemudian ada kloroplas. Kloroplas merupakan bagian plastida yang warnanya hijau karena mengandung zat hijau atau yang disebut dengan klorofil. Ya, klorofil inilah yang dapat berfungsi untuk menyerap cahaya sehingga terjadilah proses fotosintesis tumbuhan. Ada 2 jenis klorofil pada tumbuhan ini, yaitu klorofil A, warnanya warna hijau kebiru-biruan, dan yang kedua adalah klorofil B, itu warnanya warna hijau kekuningan. Kemudian yang ketiga adalah kromoplas atau plastida yang berwarna selain warna hijau. Ya, karena di dalam sel tumbuhan itu terdapat juga zat-zat warna atau pigmen. Misalnya pigmen melanin atau zat pembentuk warna hitam. Ada lagi pigmen likopin yang membentuk zat warna merah. Kemudian ada lagi xanthopil yang membentuk warna kuning. Ada lagi karoten yang berwarna jingga. Ada phycocyanin yang membentuk warna biru. Dan ada juga yang membentuk phycoerythrin, ya, yang membentuk zat warna coklat. Itulah bagian dari plastida yang terdapat di dalam sel tumbuhan. Kemudian yang ke-8 adalah sentrosom. Sentrosom ini merupakan struktur yang berbentuk seperti tabung
yang dapat ditemukan pada sel eukariot atau pada sel-sel yang memiliki bentuk organisme makhluk hidup multiseluler multiseluler atau organisme bersel banyak. Fungsi dari sentrosom adalah untuk membentuk silia dan flagel serta membantu proses pembelahan sel dan membentuk benang-benang spindle yang terdapat di dalam sel. Nah, umumnya sentrosom ini banyak ditemukan pada sel-sel tumbuhan dan sel hewan atau kelompok makhluk hidup yang bersel banyak. Itulah organel-organel sel yang terdapat di dalam sitoplasma. Kemudian yang berikutnya adalah inti sel atau yang disebut dengan nukleus. Inti sel adalah organel yang hanya ditemukan pada sel eukariotik. Organel inti ini mengandung sebagian besar materi genetik seperti DNA dan RNA, sehingga di dalamnya terdapat rekaman dari semua sifat-sifat keturunan yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Ya, itu dia. Kemudian, fungsi utama dari inti sel adalah untuk memimpin, untuk mengendalikan seluruh kegiatan yang terjadi di dalam sel. Kemudian juga mengatur fungsi gen, ya, ketika terjadi proses pewarisan sifat dari induk ke keturunannya. Kemudian di dalam inti sel juga terdapat anak inti sel yang disebut dengan nukleolus yang berfungsi untuk mengatur kinerja inti sel. Dan di dalamnya juga terdapat cairan inti sel atau disebut juga dengan nukleoplasma. Itulah bagian dari inti sel. Jadi fungsi utama dari inti sel ini adalah untuk mengatur, mengendalikan seluruh kerja sel dan mengendalikan fungsi gen atau mengendalikan sifat-sifat genetik atau sifat keturunan pada makhluk hidup. Itulah fungsi dari inti sel. Berikut ini akan kita bahas perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Di dalam tampilan slide berikut ini terdapat tabel yang membedakan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Perbedaannya itu dapat dilihat dari ada tidaknya organel-organel sel yang ditemukan pada sel hewan maupun pada sel tumbuhan. Pada tabel ini terdapat 7 pembeda antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Yang pertama adalah sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan pada sel tumbuhan terdapat dinding sel yang terbentuk dari zat selulosa. Ya, itu dia. Atau sel hewan membrannya tidak mengandung dinding sel, sedangkan sel tumbuhan membran selnya dilengkapi oleh dinding sel. Yang kedua, sel hewan tidak memiliki plastida, sehingga dia tidak mampu berfotosintesis. Sedangkan sel tumbuhan memiliki plastida, sehingga mampu berfotosintesis. Kemudian, yang ketiga adalah sel hewan memiliki lisosom, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Tadi sudah kita bahas apa fungsi lisosom. Lisosom itu fungsinya sebagai alat pencerna makanan karena dia dapat menghasilkan enzim, ya.
Pencernaan makanan itu hanya terjadi pada sel hewan, sedangkan pada sel tumbuhan tidak terjadi pencernaan karena dia melakukan proses fotosintesis. Kemudian, yang keempat adalah sel hewan memiliki sentrosom, sedangkan pada sel tumbuhan tidak dapat ditemukan sentrosom. Ya, sentrosom itu juga merupakan pengatur pembelahan pada sel, itu khususnya ditemukan pada sel hewan. Kemudian yang kelima adalah sel hewan mengandung timbunan zat di dalam tubuh ya berupa lemak dan glikogen. Sedangkan pada sel tumbuhan di dalam selnya terdapat timbunan zat berupa pati ya atau berupa zat tepung. Kemudian yang keenam adalah bentuk sel hewan tidak tetap ya, dapat berubah-ubah. Sedangkan sel tumbuhan memiliki bentuk yang tetap. Ya. Yang ketujuh, pada hewan tertentu terdapat vakuola yang berukuran kecil dan jumlahnya sedikit. Sedangkan pada sel tumbuhan terdapat vakuola yang cukup banyak dan ukurannya lebih besar. Itulah beberapa perbedaan yang membedakan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Perhatikan bentuk sel hewan dan sel tumbuhan berikut ini. Nah, di sini kita lihat kalau bentuk sel hewan itu umumnya bulat, ya. Kemudian letak inti selnya berada di tengah, ya. Dan ukuran inti selnya jauh lebih besar ya. Itu pada umumnya kalau pada sel hewan. Sedangkan pada sel tumbuhan itu bentuknya menyerupai persegi. Udah, dan jelas kita lihat di situ pada permukaan luarnya terdapat membran yang menyerupai dindingnya karena memang dia memiliki mengandung dinding sel yang terbuat dari zat selulosa tadi sehingga permukaannya lebih keras. Dan kita lihat di sini vakuolanya jauh lebih besar ya, sehingga vakuola ini mendorong atau menekan inti sel ke arah sisi pinggir pada sel itu sendiri. Sehingga letak inti sel pada sel tumbuhan itu umumnya di tepi. Berbeda dengan sel hewannya, inti selnya di tengah. Itu dia ya. Inilah bentuk sel hewan dan sel tumbuhan. Di situ juga terdapat organel-organel sel yang sudah kita bahas tadi. Jadi inilah bentuk selnya, kemudian di dalamnya terdapat sitoplasma yang mengandung berbagai macam organel sel. Tadi sudah kita bahas apa saja organel selnya dan masing-masing fungsinya. Baik anak-anak, di akhir pertemuan pertama ini terdapat 5 tugas. Sebagaimana biasanya, tugas-tugas itu dikerjakan di kertas double folio, kemudian dikumpulkan. Ya, ada 5 soal, silakan dikerjakan dengan baik. Baik, sampai di sini pembelajaran kita pada saat ini. Bapak ucapkan sekian dan terima kasih.